Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi bu'itha bisyari'ati samhah rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Para remaja masjid Miftahul Jannah yang semoga masih dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena di hari ini, di pagi ini kita bisa dan kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mengaji dan mengkaji kitab Usulul Fiqh, sebuah kitab yang sangat langka diaji dan dikaji oleh para remaja khususnya di dunia keislaman, dan beruntung sekali salah satu komunitas remaja Masjid Miftahul Jannah menjadi salah satu pionir di dalam pengajian ini. Mudah-mudahan Allahumma yubarik alaikum walakum. Pagi ini kita akan melanjutkan pengajiannya, yaitu tentang dalil yang pertama. Karena kemarin kita sudah sama-sama mempelajari bahwa dalil di dalam hukum Islam itu ada 4. Urutan yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis, yang ketiga adalah Al-Ijma', dan yang keempat adalah Al-Qiyas. Dan pengajian kali ini kita akan membahas tentang dalil yang pertama, yaitu Al-Quranul Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dalilul awwalu Al-Qur'anu. Adapun dalil yang pertama di dalam kajian hukum Islam adalah Al-Qur'anu, adalah Al-Qur'an. Yang akan kita bahas dalam pembahasan Al-Qur'an ini, yang pertama adalah khawasuhu, keistimewaan Al-Qur'an. Yang kedua adalah hujjiyatuhu, kehujjahan Al-Qur'an, bahwa Al-Qur'an itu sebagai dalil, itu apa dalilnya. Yang ketiga adalah anwa'u ahkamihi, macam-macam hukum-hukum yang berada di dalam Al-Qur'an, apa saja macam-macamnya. Seperti misalnya di dalam Al-Quran itu ada hukum akidah, ada hukum tentang muamalah, ada hukum tentang akhlak, ada akidah, ada amaliyah, ada khuluqiyah. Itu yang akan kita bahas di kemudian hari. Yang keempat, dalalatu ayatihi, dalalah ayat-ayat Al-Quran, imma qat'iyyatun, yang ada kalanya dalalahnya itu qat'i, wa imma dhanniyatun, dan ada kalanya dalalahnya itu dhanni.
Seperti yang kemarin saya jelaskan bahwa dari sisi dalalah Al-Quran itu ada yang qat'i, ada yang zanni. Tetapi dari sisi wurudnya, kedatangan Al-Quran dari Allah melalui perantara malaikat Jibril dan diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau lihat dari sisi itunya, maka Al-Quran itu tidak ada yang zanni, wurudnya itu qat'i. Maka tidak ada satupun yang berhak untuk meragukan kedatangan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang khawasuhu, keistimewaan Al-Quran. Ini membuktikan bahwa Al-Quran memang memiliki keistimewaan yang itu tidak dimiliki oleh kitab-kitab yang lainnya. Hanya dimiliki khusus, khas oleh Al-Quranul Karim. Al-Quranu, adapun Al-Quran, huwa kalamullahi, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzi kalamullah, nazalah, yang turun, bihi, membawa kalamullah ini, ar-ruhul aminu, siapa ruh yang terpercaya. Yang dimaksud ruhul amin ini adalah malaikat Jibril alaihi salam. Al-Quran itu adalah firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibawa oleh malaikat Jibril. Turun malaikat Jibril itu membawa firman-firman Allah ala qalbi Rasulillahi Muhammadin ibni Abdillah. Wahyu atau kalamullah yang dibawa oleh malaikat Jibril ini turun ala qalbi Rasulillah, menguasai hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad putra Abdullah. Jadi Al-Quran itu tidak berada di dalam hati Nabi Muhammad, tetapi Al-Quran itu menguasai hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bedanya menguasai dan berada di dalam hati Nabi Muhammad? Kalau hanya Al-Quran itu berada di dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak bisa dipastikan Al-Quran itu menjadi tutur kata Nabi Muhammad, menjadi perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hanya berada di dalam hatinya. Tetapi kalau Al-Quran itu menguasai hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesuai dengan ayat Al-Quran yang lainnya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu bertutur kata, melainkan tutur katanya semuanya bersumber dari wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Al-Quran itu disebut atau diartikan sebagai firman Allah yang dibawa oleh malaikat Jibril dan diberikan kepada Nabi Muhammad, lalu Al-Quran itu menguasai hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka segala tutur kata Nabi Muhammad, segala tingkah laku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semuanya disetir dan bersumber dari Al-Quranul Karim. Maka benar katanya istri beliau Siti Aisyah bahwa akhlak Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Innama khuluqur rasul Al-Quranul Karim, bahwa Al-Quran itu menjadi akhlak dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah itu? Muhammadin, namanya Muhammad ibni Abdillah, putra laki-laki dari Abdullah. Bi alfadihi, kalamullah itu bi alfadihi, yang dibawa oleh malaikat Jibril, menguasai hati Nabi Muhammad itu bi alfadihi, dengan lafaz-lafaz kalamullah, dengan lafaz-lafaz Al-Quran al-arabiyyati, yang berbahasa. Artinya sejak awal turunnya Al-Quran sudah berbahasa Arab, asli berbahasa Arab.
yang diberikan yang oleh Allah melalui pelantara malaikat Jibril untuk menguasai hati Nabi Muhammad, itu sudah berbahasa Arab. Wa ma'anihi, dan juga sekaligus dengan makna-maknanya Al-Quran, realitas-realitas yang dikandung oleh teks Al-Quran. Wa ma'anihi, konteks Al-Quran itu al-huqqah, yang nyata, simple, dan universal. Oleh karena realitas atau konteks yang dikandung oleh teks Al-Quranul Karim itu nyata, simple, dan universal, maka layak Al-Quran ini dijadikan kitab semesta, kitab yang menjadi panduan seluruh umat manusia, bukan hanya orang Arab, tetapi termasuk orang-orang yang berada di Indonesia. Walaupun orang-orang Indonesia tidak memahami bahasa Arab, namun makna-makna, kandungan-kandungan yang dikandung oleh Al-Quranul Karim sangat mudah untuk merasuki pikiran dan hati umat yang berada di Indonesia. Oleh karena itu, makna-makna Al-Quran dinyatakan oleh Syekh Abdul Wahab Khalaf ini al-huqqah atau al-hiqqah, simple, nyata, dan universal. Artinya apa-apa yang terjadi di Indonesia, realitas-realitas kebangsaan, realitas keumatan, realitas kependudukan yang terjadi atau yang menjadi problem di Indonesia, itu sudah tercover jelas di dalam Al-Quranul Karim. Artinya problematika yang ada di Indonesia itu sudah pernah terjadi di negara Arab, menjadi realitas kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kenapa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril yang menguasai lalu hati Nabi Muhammad SAW diturunkan dengan bahasa Arab dan dengan realitas makna-makna yang simple, nyata, dan universal ini, liyakuna, agar supaya ada apa Al-Quran itu hujjatan, sebagai hujjah bagi siapa? Lirrasuli, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hujjah untuk apa? Ala annahu, bahwa sesungguhnya Rasulullah adalah utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan utamanya adalah sebagai hujjah, sebagai dalil, sebagai pegangan bahwa Rasulullah itu adalah utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kerasulannya tidak boleh dan tidak pantas untuk diragukan. Wadusturon, dan sebagai undang-undang, sebagai aturan-aturan, linnasi, bagi kehidupan manusia. Yahtaduna, sehingga ketika Al-Quran dikatakan sebagai dustur, sebagai undang-undang, sebagai pedoman hidup manusia, yahtaduna, maka manusia itu yahtaduna, yang bisa mengambil petunjuk. Siapa mereka? Manusia, bihudahu, dengan petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Selain dijadikan petunjuk, wa kurbatan, dan sebagai kurbah, ritual-ritual peribadatan. Al-Quran itu sebagai ritual peribadatan. Yata'abbaduna, yang bisa melakukan ritual siapa manusia, yang bisa melakukan ibadah siapa manusia, bitilawatihi, dengan membaca sekaligus mengaplikasikan Al-Quranul Karim, membaca lafaz-lafaz Al-Quran dan memahami kandungan-kandungan Al-Quran, serta mengaplikasikan apa yang telah didapatkan dari Al-Quranul Karim. Itu baru dikatakan beribadah. Orang bisa beribadah dengan Al-Quran dengan cara tilawah. Tilawah itu apa? Membaca ayat-ayatnya, memahami kandungan-kandungannya, serta mengaplikasikan apa yang telah didapatkan ketika membaca Al-Quran dan memahami kandungan-kandungan Al-Quran. Kalau hanya membaca lafaz-lafaznya
tanpa memahami kandungan-kandungannya, apalagi tidak mengaplikasikan apa yang telah didapatkan dari bacaan itu, maka itu tidak bisa disebut dengan ibadah. Karena Syekh Abdul Wahab Khalaf ini memakai redaksi tilawah. Tilawah itu berbeda dengan qiraah. Kalau qiraah itu hanya mencukupkan diri dengan hanya membaca tek-teknya Al-Quran saja. Tetapi kalau tilawah bukan hanya membaca tek-teknya Al-Quran, tetapi tilawah itu memahami kandungan-kandungan di dalam Al-Quran, serta mengaplikasikan apa yang telah didapatkan dari Al-Quranul Karim. Wahwa, adapun Al-Quranul Karim, Al-Mudawwanu, adalah kitab yang telah dikodifikasikan, adalah kitab yang telah terbukukan baina daffatayil mushafi, di antara dua lembaran mushaf, al-mabdu'uh, yang diawali Al-Quran itu bisuratil Fatihati, dengan surah Al-Fatihah, al-makhtumuh, dan diakhiri Al-Quran itu bisuratin Nas, dengan surah An-Nas, di mana urutan-urutan surah dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas ini sifatnya adalah tauqifi, semuanya berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Manqul, yang diriwayatkan Al-Quran ilaina, hingga Al-Quran itu sampai kepada kita semuanya, hingga sampai di dalam kehidupan kita semuanya, bitawaturi, dengan cara tawatur, dengan cara berkesinambungan, dan dengan cara mata rantai yang begitu ketat sekali. Berkesinambungan mata rantainya, sanadnya itu sangat luar biasa. Dan orang-orang yang berada di dalam kesinambungan dan mata rantai ini adalah orang-orang yang terpercaya, baik dari sisi keilmuan, baik dari sisi kejiwaan, baik dari sisi etika dan semacamnya. Kitabatan sampai kepada kita dengan cara tawatur, kitabatan, baik dari sisi tulisan-tulisan yang ada di dalam Al-Quran, itu persis sama tulisan yang sekarang, persis sama dengan tulisan yang pertama kali Al-Quran itu turun kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa musyafahatan, dan dari mulut ke mulut Al-Quran sampai kepada kita itu melalui musyafahah, mulut ke mulut, face to face, saling berhadap-hadapan. Artinya apa yang Al-Quran yang sedang kita baca saat ini, itu bacaannya persis sama dengan bacaan yang pernah disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jilan, generasi, anjilin, dari satu generasi anjilin hingga generasi berikutnya. Mahfudhan, Al-Quran itu mahfudhan, terjaga dari apa? Terlindungi min ayyi taghyirin, dari segala bentuk perubahan, au tabdilan, atau dari segala macam pergantian. Hal ini misdaqu qaulillahi subhanahu wa ta'ala fihi, sesuai, cocok dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala fihi, tentang terlindunginya Al-Quran dari segala bentuk perubahan dan segala macam pergantian. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Inna, sesungguhnya kami, firman Allah, nahnu, ya kami, bukan siapa-siapa. Ini namanya inna, sudah memakai kalimat taukid dan ditaukiti secara lafzi dengan nahnu. Inna, sesungguhnya kami, nahnu, ya kami, Allah, nazzalna, telah menurunkan siapa kami, ad-dzikra, kepada Al-Quran, ad-dzikra yang berisi tentang peringatan-peringatan kepada umat manusia. Wa inna, dan sesungguhnya kami pula lah, lahu, untuk Al-Quran, lahafidun, akan menjadi pelindung dari Al-Quranul Karim.
Ini sesungguhnya jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, penegasan bahwa bukan manusia yang akan melindungi Al-Quran dari segala bentuk perubahan dan segala macam pergantian, tetapi Allah sendirilah yang turun tangan. Allah sendirilah yang turun tangan untuk menjaga dan melindungi orisinilitas Al-Quranul Karim, sehingga Al-Quran tidak akan pernah mengalami penganiayaan dari perubahan-perubahan kalimat ataupun perubahan-perubahan huruf dan lain-lainnya. Maka oleh karena Al-Quran itu telah terjamin keasliannya, terjamin, terjaga perubahan dari segala bentuk perubahan dan macam pergantian hingga saat ini, maka berarti ketika membaca Al-Quran saat ini adalah membaca firman Allah yang asli, orisinil, dan tidak ada perubahan sama sekali. Apa yang kita baca Al-Quran, yang kita baca saat ini, itu persis sama 100% kesamaannya dengan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sama dengan Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya, dan juga sama yang Al-Quran yang disampaikan oleh para sahabat kepada para tabi'in. Tabi'in menyampaikan Al-Quran kepada tabi'in. Tabi'in menyampaikan juga Al-Quran kepada ulamaul muslimin. Ulamaul muslimin menyampaikan Al-Quran kepada para kiai. Para kiai menyampaikan Al-Quran kepada para santrinya, dan santrinya menyampaikan Al-Quran kepada masyarakat luas, pada khalayak umum, sehingga Al-Quran hingga saat ini terbebas dari segala bentuk perubahan-perubahan dan pergantian-pergantian. Hal ini 180 derajat berbeda dengan kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran, di mana kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran seperti kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Zabur sudah diragukan orisinilitasnya, sudah diragukan keasliannya, sehingga kalau kita membaca kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Zabur saat ini, itu tidak persis sama dengan kitab Taurat yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa, dengan kitab Injil yang pernah diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Tentu hal itu karena tidak ada jaminan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap 3 kitab yang turun sebelum Al-Quran. Kenapa Allah tidak menjamin orisinilitas kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Zabur berbeda? Kenapa Allah memperlakukan berbeda dengan Al-Quran, kitab Injil, padahal Injil, Taurat, Zabur sama-sama kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Rasulullah, kepada Rasul-Rasul Allah? Kenapa tidak mendapatkan perlakuan yang sama dari Al-Quran? Karena kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran itu turun, makna-maknanya, realitas-realitas, kandungan-kandungan yang dikandung oleh kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Zabur, semuanya telah di-cover oleh Al-Quranul Karim. Oleh karena Al-Quran mengcover semua makna-makna yang dikandung oleh kitab Taurat dan kitab Injil, kitab Zabur, maka Allah perlu menjaga keaslian Al-Quran hingga akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang ahli membaca Al-Quran, orang-orang yang ahli memahami kandungan-kandungan Al-Quran, orang-orang yang ahli untuk mengaplikasikan, menerapkan apa yang telah didapatkan dari Al-Quranul Karim. Amin, amin, Allahumma amin. Berikutnya, famin khawasil Qur'ani, maka ialah termasuk keistimewaan Al-Quranul Karim, termasuk keistimewaan Al-Quranul Karim. Anna, adapun sesungguhnya, alfadahu,
lafat-lafat Al-Quran, wa ma'anihi, dan kandungan-kandungan Al-Quran, min indillahi, ialah berasal dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna alfadahu al-arabiyyatah, dan sesungguhnya yang pertama keistimewaan Al-Quran ini adalah bahwa teks Al-Quran, kalimat-kalimat di dalam Al-Quran, huruf-huruf Al-Quran, dan kandungan-kandungan yang dikandung oleh Al-Quran, semuanya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha suci, zat yang maha sempurna. Oleh karena itu, orang yang membaca Al-Quran, orang yang memahami makna-makna Al-Quran akan mendapatkan kesucian, prestise, kesucian, kehormatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga akan mendapatkan kesempurnaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa begitu? Karena Al-Quran berasal dari Allah, zat yang maha suci dan zat yang maha sempurna. Maka kesucian Allah, kesempurnaan Allah akan diberikan kepada orang yang ahli membaca Al-Quran, ahli memahami Al-Quran, dan ahli mempraktekkan kandungan-kandungan Al-Quranul Karim. Yang kedua, keistimewaan Al-Quran, wa anna alfadahu al-arabiyyatah, dan sesungguhnya lafat-lafat Al-Quran al-arabiyyatah yang kebetulan berbahasa Arab itu, hiyallati adalah lafat-lafat anzala yang telah menurunkan kepada allati, kepada lafat-lafat yang berbahasa Arab itu, Allahu, siapa Allah subhanahu wa ta'ala, diturunkan oleh Allah ala qalbi Rasulillah, hingga menguasai hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. War rasul, sementara adapun Rasul, maka ialah tidak ada siapa Rasul illa talian, kecuali hanya membaca, hanya memahami, dan hanya mempraktekkan laha kepada Al-Quranul Karim, kepada lafat-lafat. Illa talian, kecuali talian, membaca lafat-lafat Al-Quran. Illa talian, kecuali memahami kandungan-kandungan Al-Quran. Illa talian, kecuali hanya mempraktekkan apa yang telah didapatkan dari Al-Quran, laha, bagi alfat. Wa muballighan, dan juga menyampaikan menyampaikan Al-Quran, bacaan-bacaan Al-Quran, menyampaikan kandungan-kandungan Al-Quran, dan menyampaikan bagaimana cara mempraktekkan kandungan-kandungan Al-Quran di dalam kehidupan manusia sehari-harinya. Iyahamu wa muballighan, menyampaikan iyah kepada alfadul Quran, lafat-lafat Al-Quran yang berbahasa Arab itu. Wa yatafarra'u, dan bercabang, an hadza, dari keistimewaan Al-Quran ini, ma, apa sesuatu, yakti, yang akan dibaca di bawah ini, yakti, yang akan datang, apa ma. Jadi bahwa Al-Quran itu lafadznya dari Allah, kandungannya dari Allah, maka ada muncul satu keistimewaan dari keistimewaan yang pertama ini. Apa keistimewaan yang pertama ini? Cabang dari keistimewaan yang pertama ini, bahwa lafaz-lafaz Al-Quran dan bahwa makna-makna Al-Quran itu bersumber langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama, cabang yang pertama, adapun sesuatu, alhamah, yang telah memberikan ilham, Allahu, siapa Allah, bihi, dengan memberikan ilham rasulahu, kepada rasulnya Allah, minal ma'ani, nyatanya ini minal ma'ani, berupa makna-makna, berupa realitas-realitas, berupa konteks, berupa kandungan-kandungan makna. Walam yunzil, dan tidak pernah menurunkan siapa Allah alaihi kepada rasuluhu, alfadahu, kepada lafat-lafatnya al-ma'ani, alfadaha, kepada lafat-lafatnya al-ma'ani, bal, tetapi abbaroh, mengungkapkan dengan bahasa Arab, ar-rasul, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi alfadin, dengan lafat-lafat min indihi,
dari sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amma dari makna-makna, alhamah melafatkan amma dari makna-makna, dari ma'ani, alhamah yang telah memberikan ilham siapa Allah bihi dengan amma, la yu'addu, ialah tidak bisa dianggap apa ma alhamah ini minal Qur'ani, bagian dari Al-Qur'anul Karim. Artinya apa-apa yang telah diilhamkan oleh Allah berupa makna, tidak lafadznya, hanya maknanya saja. Artinya Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad, timbul di dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga dengan adanya ilham yang ditaruh oleh Allah di dalam hati Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad tergerak hatinya untuk melakukan karya, untuk menghasilkan sebuah karya, itu namanya ilham. Ilham itu adalah petunjuk dari Allah yang timbul dalam hati seseorang. Ilham itu adalah sesuatu yang mampu menggerakkan hati seseorang untuk menghasilkan sebuah karya cipta. Seperti Nabi Muhammad, seperti ibunya Nabi Musa, yang ketika itu diberi ilham oleh Allah untuk memasukkan Nabi Musa ke dalam satu peti, dan lalu memberikan ilham kepada ibunya Nabi Musa untuk menghanyutkan peti yang berisi bayi Nabi Musa itu ke sungai Nil. Itu adalah ilham namanya. Apa-apa yang telah diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Muhammad itu tergerak hatinya untuk melakukan sebuah karya, untuk melafatkan, untuk membahasakan, maka apa yang telah dibahasakan oleh Nabi Muhammad, apa yang telah ditulis oleh Nabi Muhammad, apa yang telah diucapkan oleh Nabi Muhammad, namun maknanya ini berasal dari Allah, itu tidak bisa dianggap sebagai Al-Qur'anul Karim. Oleh karena tidak bisa dianggap sebagai Al-Quran, walaupun berasal dari Allah hanya maknanya, tetapi lafadznya berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa dianggap Al-Quran. Wala tasbutu. Kalau di kitab saudara-saudara tertulis tasbutu, maka ditambahlah la'alla shawab, wala tasbutu, dan tidak bisa tetap lahu bagi ma yang telah diilhamkan oleh Allah itu ahkamul Quran, apa hukum-hukum Al-Quran. Artinya seperti hadis-hadis Rasulullah itu tidak bisa dipraktekkan aturan-aturan di dalam Al-Quran. Seperti misalnya ketika mau menyentuh Al-Quran, kita kan harus suci dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, ini tidak bisa diberlakukan kepada hadis-hadis Rasulullah. Artinya ketika kita mau menyentuh hadis-hadis Rasulullah, ketika mau menyentuh atau membaca hadis-hadis Rasulullah, tidak disyaratkan pula harus suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Seperti syarat yang ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita mau menyentuh Al-Quran, kita menyentuh Al-Quran harus punya wudhu terlebih dahulu. Tapi ketika kita mau menyentuh hadis-hadis Rasulullah, itu tidak disyaratkan harus memiliki wudhu, tetapi lebih baik harus berwudhu terlebih dahulu. Hanya sunnah saja, tidak wajib. Wa innama, dan sesungguhnya hanya, huwa adapun ma alhamallahu bihi rasulahu minal ma'ani min ahadisir rasuli, ialah termasuk hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau menyentuh Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan Sahih Imam hadis yang lainnya, tidak harus memiliki wudhu, tidak harus suci dari hadas kecil ataupun hadas besar. Tidak seperti ketika kita mau menyentuh Al-Quranul Karim. Wa kadzalika, dan demikian pula seperti hadis-hadis Rasulullah, al-hadisul qudsiyuh, adapun hadis-hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Wahi, adapun hadis qudsiyah, al-ahadisu, adalah hadis-hadis, allati ahadis qala, yang berkata kepada allati ar-rasulu, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima, tentang, berkata tentang apa? Fima, di dalam makna, yarwi, yang meriwayatkan siapa Rasulullah hi kepada ma an rabbihi, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika hadis qudsi itu biasanya ciri khasnya qala
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillahi subhanahu wa ta'ala. Rasul bersabda dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah hanya menunjukkan satu realitas tertentu, lalu dari realitas itu Nabi Muhammad membahasakannya. Itu namanya hadis qudsi, makna dari Allah, lafaz dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis qudsi bukanlah Al-Qur'an, walaupun maknanya dari Allah, tetapi lafaznya berhubung lafaznya ini dari Rasulullah, maka sudah tidak murni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Qur'an ini antara lafaz dan makna, kedua-duanya berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara hadis qudsi ini lafaz dari Nabi Muhammad, makna dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hanya satu sisi dari Allah, sisi yang lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis qudsi la tu'addu, ialah tidak bisa dianggap apa hadis qudsi ini minal Quran, merupakan bagian dari Al-Qur'anul Karim. Wala tasbutu, dan tidak bisa tetap atau tidak bisa tusbatu, tidak bisa ditetapkan laha bagi hadis qudsi ahkamul Qur'ani, apa hukum-hukum Al-Qur'an. Maksudnya syarat-syarat ketika kita mau menyentuh Al-Qur'an itu tidak bisa diterapkan kepada ketika kita mau menyentuh hadis-hadis qudsi atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena tidak bisa dianggap hadis qudsi, hadis-hadis Rasulullah, oleh karena tidak bisa dianggap sebagai Al-Qur'an, fala takunu, maka tidak ada apa hadis-hadis Rasulullah ataupun hadis-hadis qudsi itu fi martabatihi, ialah setingkat dengan Al-Qur'anul Karim, fil hujjiyati, di dalam kehujjahannya. Artinya hadis qudsi ini tidak bisa disejajarkan dengan Al-Qur'anul Karim sebagai hujjah yang pertama di dalam dalil-dalil menggali hukum Islam. Wala tasihu, dan juga tidak sah as-sholatu, apa melakukan sholat, biha, dengan hadis-hadis qudsi. Misalnya Al-Fatihah mau diganti dengan bacaan hadis-hadis Rasulullah, itu tidak bisa, tidak sah. Tetap ketika sholat kita harus membaca surah Al-Fatihah, membaca Al-Quran. Wala yata'abbadu, dan juga tidak bisa beribadah, melakukan ritual peribadatan, bitilawatiha, dengan membaca lafaz-lafaz hadis qudsi, dengan memahami kandungan-kandungan hadis qudsi, atau dengan mempraktekkan apa yang telah didapatkan ketika membaca dan memahami hadis-hadis qudsi, tidak bisa dianggap sebagai ibadah. Saya kira cukup saya menemani para remaja Masjid Miftahul Jannah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang kita aji dan kaji hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk saya dan juga untuk para masjid Miftahul Jannah, dan juga kepada para pemirsa pengajian online usul fikih ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya dan juga membawa barokah di dalam kehidupan beribadah kita, di dalam kehidupan dunia kita, dan juga barokah di dalam kehidupan akhirat kita nantinya. Bil ilmi narqa wa bil jahli nashqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.